Hashtag PDIP teman baik PSI. Masih sangat terasa semangat baru seorang anak muda menjadi ketua umum partai politik di Indonesia. Bahkan menjadi ketua umum termuda hari ini, yaitu Mas Kaesang Pangarep. Ketua umum di Partai Solidaritas Indonesia mengejutkan nih. Mas Kaesang bertemu dengan Mbak Puan Maharani, seorang ketua DPR RI sekaligus ketua DPP Partai PDI Perjuangan. Banyak mata yang melihat bahwa Mas Kaesang berhasil memecah batu keras komunikasi yang sering dituding netizen bahwa PSI dan PDIP seperti sedang perang dingin. Bahkan sering saut-sautan antara kader PSI dan PDIP di media sosial. Ini bermula saat ada sindir-sindiran antara kader PDIP dan PSI terkait Copras-Capres misalnya, atau terkait dengan kunjungan Pak Prabowo. Bahkan kita sempat mendengar bahwa partai PSI sempat dijuluki partai bocil dan lainnya. Tapi teman-teman, itu sudah berakhir. Mas Kaesang dengan kedewasaannya juga sudah bertemu dengan Mbak Puan Maharani. Pertemuan di antara keduanya terlihat sangat hangat dan sangat baik. Ini seperti mengajarkan kita bahwa seharusnya politik itu memang dimulai dari sebuah silaturahmi dan sopan santun. Tak hanya di situ, dalam wawancara doorstop Mas Kaesang menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Mbak Puan Maharani. Permohonan maaf itu disampaikan dikarenakan dulu ada teman-teman PSI yang merendahkan teman-teman PDI Perjuangan. Mbak Puan Maharani juga menyambut positif apa yang disampaikan oleh Mas Kaesang kepadanya. Ini kan bermula juga saat Bang Ade Armando, yaitu mentor saya, sering mengkritik apa yang dilakukan PDIP terhadap PSI dan juga Pak Jokowi. Mas Kaesang bahkan sudah memberikan teguran dan hukuman kepada Bang Ade Armando. Tapi alangkah elok dan baiknya, ternyata hukuman itu ialah makan bareng di DPP PSI. Dan Mas Kaesang berharap tidak ada lagi teguran kedua. Bagi saya, ini hukuman yang mencerminkan cara politik yang gembira, santun, dan santuy banget. Saya melihat seharusnya politik itu harus seperti kerendahan hati Ketua Umum PSI Mas Kaesang. Dan ini menjadi apresiasi sebaik-baiknya. Kita tahu bersama bahwa PSI belum menentukan arah dukungan Capres untuk 2024. Mereka masih mungkin mendukung Ganjar, mendukung Prabowo, bahkan memilih untuk tidak mendukung sama sekali. Begitupun saat pembicaraan bersama Mbak Puan. Sampai hari ini, PSI belum menentukan untuk bergabung dengan koalisi PDIP atau Gerindra. Perbedaan pandangan politik bukan berarti harus menjadikan kita untuk tidak bersilaturahmi. Tapi, cara berpolitik Mas Kaesang yang selalu turun dan belusukan, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan relawan, bertemu dengan tokoh-tokoh besar menjadi gaya yang harusnya digunakan anak muda untuk berpolitik. Kalau saya bilang, ini bukan hanya tentang menyampaikan gagasan, tapi juga mendengar keluhan dan aspirasi yang berasal dari bawah lalu naik ke atas. Arah baru yang dibawa Mas Kaesang itu membawa harapan baik untuk masa depan PSI. Dengan broketum yang penuh semangat itu, kader-kader PSI dimanapun berada akan semakin optimis untuk menguatkan PSI dan fokus pada target besar. Dinamika di dunia politik pasti ada, tapi itu tidak lantas harus membuat komunikasi dan silaturahmi politik terputus. Kalau bisa, semua dinamika politik itu harus dihadapi dengan gembira. Itulah inti pertemuan antara Mas Kaesang dan Mbak Puan. PSI keren. Mudah-mudahan bersama PSI kita bisa masuk Senayan dan menyuarakan gagasan baik untuk kesejahteraan Indonesia. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya Belmondo Scorpio di #Belmondo.